Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Eko Prasetyo Cahyono dari Prodi D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2023, kelas D dengan akhiran NIM 116. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Tujuan utama dari IoT adalah menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Selanjutnya, manfaat dari IoT itu sendiri adalah yang pertama, memudahkan dalam proses konektivitas antara perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa koneksi antar jaringan yang baik sangat berpengaruh dengan bekerjanya suatu perangkat tersebut. Cepat atau lambatnya perangkat tersebut bekerja juga dipengaruhi dengan jaringan tersebut, apakah jaringan tersebut baik atau buruk. Selanjutnya, mengapa sih Internet of Things atau IoT itu penting? Karena ia menyediakan data yang sebelumnya tidak dapat digunakan. Aplikasi IoT memasuki data perangkat dan memungkinkan Anda untuk memvisualisasi, menjelajahi, dan membangun analisis yang canggih, seperti pembelajaran mesin di awan. IoT dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas, yaitu smart. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, smart grid sensor. Selanjutnya, apa saja sih penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah smart home, yang kedua smart city, yang ketiga perawatan kesehatan, yang keempat transportasi, dan yang kelima ada pendidikan. Selanjutnya akan saya uraikan satu persatu dari kelima penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Yang pertama yaitu smart home. Smart home ini merupakan tempat tinggal berbasis teknologi, sehingga semua peralatan rumah dapat diatur dan terpusat pada satu tempat, sehingga dapat dikendalikan jarak jauh maupun jarak dekat. Perangkat smart home sistem terhubung satu sama lain dan dapat diakses melalui satu titik pusat, yaitu smartphone, tablet, laptop, atau konsol game, kunci pintu, televisi, termostat, CCTV, kamera, lampu, dan bahkan peralatan seperti kulkas pun dapat dikontrol melalui satu sistem otomatisasi rumah, yaitu smart home system. Yang kedua ada smart city. Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Konsep kota pintar ini membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Selanjutnya ada perawatan kesehatan. Perawatan jarak jauh ini menerapkan konsep teknologi IoT untuk memudahkan para tenaga medis mengetahui bagaimana perkembangan pasien. Konsep utama yang digunakan pada telemedicine ini adalah konsep teknologi AI,
di mana ada pemindaian wajah dengan sensor kamera untuk mewadahi komunikasi antara tenaga medis dengan pasien. Dengan pemanfaatan ini, waktu dan biaya bagi pihak rumah sakit atau pasien akan semakin efisien. Pasien tidak perlu keluar ongkos untuk datang ke rumah sakit. Sementara itu, rumah sakit juga bisa mengurangi biaya perawatan fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah konsep IoT dalam bidang transportasi. IoT merupakan sebuah konsep suatu benda yang ditanamkan pada teknologi seperti sensor dan software yang bertujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Ya, selanjutnya yang terakhir ada pendidikan. IoT dalam pendidikan melibatkan penggunaan sensor, perangkat terhubung, dan infrastruktur jaringan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terkoneksi dan cerdas. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai materi IoT pada kali ini yaitu penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar, memberikan kenyamanan, efisiensi, dan konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari rumah pintar hingga kota pintar. Dengan penerapan sensor untuk memantau kesehatan, perangkat terhubung untuk meningkatkan efisiensi energi dan transportasi, dan tetap mengatasi tantangan terkait privasi dan keamanan data, membuka pintu menuju masa depan yang lebih terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.